warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati majelis muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak lupa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai makna sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya yaitu menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga dari lisan, celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran, seseorang akan terjaga dari kemiskinan, konsisten dalam menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi, sehingga dengan ikhlas dan rela menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapatkan balasan yang baik kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah, innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta kepada mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama, yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibatas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Sebagaimana pengertian sabar yang dijelaskan di atas, bahwa ada beberapa jenis sabar yang seyogyanya dimiliki oleh setiap insan. Maka dari itu, semoga kita dapat memetik pelajaran dari jenis-jenis sabar di dalam Islam, yaitu yang pertama, sabar dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah adalah bentuk ujian keimanan bagi seorang muslim. Anda pasti pernah merasakan bagaimana ketaatan itu perkara berat serta menyulitkan, bukan? Terkadang kita merasa malas atau jenuh untuk melakukan ibadah tertentu. Seseorang merasa berat untuk sedekah karena hidupnya yang sangat perhitungan. Yaitu selanjutnya terdapat pada Quran surat Toha ayat 132. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, wal 'aqibatu littaqwa, yang artinya, dan perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dan memerintahkannya. Di sini Allah Ta'ala melalui ayat ini meminta kita agar sabar dalam ketaatan,
menerima lapang dada atas perintah Allah. Dalam konteks ayat ini, suami diminta bersabar dalam memerintahkan istrinya untuk mendirikan sholat. Inilah tugas seorang suami sebagai pemimpin bahtera rumah tangga yang selalu diharapkan mengajak keluarganya untuk melakukan kebaikan. Dalil lainnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, yang artinya, dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan sore hari dengan mengharap wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini meminta agar kita bersabar saat menghadapi suatu pertemanan yang kurang harmonis, sebab pasti akan dijumpai suatu hal yang tidak menyenangkan. Maka jalan kemaslahatannya ialah bersabar menghadapinya, semoga bernilai pahala. Yang kedua yaitu sabar menghadapi musibah. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat dua takdir Allah yang diberikan kepada manusia, di antaranya seperti takdir yang pahit atau musibah serta takdir yang menyenangkan. Bagi mereka yang memperoleh takdir baik, maka tentu saja akan dianjurkan untuk bersyukur. Adanya sikap syukur tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bagi mereka yang mendapatkan takdir pahit atau musibah, maka sangat dianjurkan untuk bersabar dalam menghadapi, walaupun terasa sulit dan pahit. Yang ketiga yaitu sabar tidak bermaksiat. Jenis sabar ini adalah sabar yang tidak bermaksiat. Hal tersebut berarti kesabaran yang sesungguhnya adalah dengan menjauhi maksiat. Pasalnya, setiap orang tentu selalu memperoleh godaan untuk melakukan maksiat, baik itu maksiat yang berupa dosa kecil maupun dosa besar. Ketika seorang muslim bersabar kemudian menahan dirinya dengan tidak bermaksiat, maka akan ada banyak pahala dan bermanfaat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini, menahan diri dari hawa nafsu adalah poin utama dalam hak kesabaran tersebut. Yang keempat yaitu sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir di sini ada dua macam, yaitu takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan takdir. Setiap manusia akan menghadapi beragam bentuk persoalan, baik berbagai macam rintangan dan bermacam masalah dalam kehidupan. Meski tidak mengenakan, kita harus tetap bersabar dengan keadaan, menerimanya dengan penuh ridha. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Yang pertama yaitu ada sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama ini adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabrul jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang berbunyi, datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Yusuf ayat 92, yang artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut.
luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan kepada kita. Dan kedua yaitu sabar melawan godaan hawa nafsu. Yang kedua ini kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga yaitu sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga ini kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf Allah mengisahkan sebagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Kemudian perlu hadirin ketahui bahwa sebenarnya Allah sudah memerintahkan langsung kepada umat manusia untuk menerapkan sabar, yakni atas semua masalah yang mereka hadapi di dunia setiap hari. Keberadaan sabar tersebut bahkan mempunyai banyak keutamaan. Yang pertama yaitu menjadikan hidup orang lebih peka. Ketika seorang menerapkan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian, maka hal itulah yang akan menjadikan mereka lebih peka, terutama terhadap apa yang menjadi keagungan serta kekuasaan Allah di seluruh kehidupan ini. Dengan adanya keutamaan tersebut, tentu Allah akan sangat mencintai hambanya yang senantiasa bersabar. Oleh sebab itu, jangan sampai adanya musibah yang datang dalam kehidupan justru membuat kita bermaksiat kepadanya. Padahal seharusnya mereka menjadi lebih peka akan kekuasaan Allah Subhanahu. Yang kedua yaitu senantiasa bersama Allah. Seperti yang diketahui, sabar adalah salah satu bentuk menahan diri. Hal tersebut adalah perilaku mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu. Tidak heran jika bagi mereka yang menerapkan kesabaran dalam menjalani kehidupan akan lebih dekat dan dicintai oleh Allah. Tidak hanya sampai di situ, Allah bahkan akan senantiasa memelihara, menjaga, menolong, serta melindungi siapa saja yang melakukan kesabaran atas berbagai hal atau musibah. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pahala tanpa batas. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa bagi mereka yang bersabar, yakni berupa pahala yang tanpa batas dan lebih baik. Adanya pahala tersebut bahkan hanya diberikan kepada orang-orang yang bersabar atas menghadapi ujian dari Allah. Adanya pahala tanpa batas tersebut bahkan sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Tentu saja hal ini menjadi kabar gembira bagi mereka yang mengalami berbagai musibah di dunia. Pasalnya, jika mereka bersabar dan bertakwa menghadapi musibah tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu termasuk orang yang mulia. Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada siapa saja yang berusaha menerapkan kesabaran dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah nikmat kemuliaan. Hal tersebut juga sudah diterangkan dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syura pada ayat ke-43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, yang artinya tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.
Jika ternyata Anda masih belum bisa bersabar atas musibah atau ujian di dunia, maka sangat penting untuk mendengarkan berbagai ceramah tentang kesabaran. Dengan begitu, maka kita akan lebih mudah dalam memahami orang pada dasarnya. Sabar memiliki banyak keutamaan termasuk menjadi orang yang mulia. Yang kelima yaitu mendatangkan hal baik. Saat seseorang melakukan sabaran, maka Allah akan mendatangkan hal baik dalam kehidupan. Mereka bahkan akan mendapatkan berbagai hikmah kehidupan dari Allah SWT sehingga bisa menjadi sebuah kebaikan dalam diri seseorang. Hal ini berarti ketika seseorang mendapatkan musibah atau hal yang tidak baik, maka sangat dianjurkan untuk bersabar agar nantinya mereka dapat memperoleh berbagai manfaat dan keutamaan dari Allah SWT, termasuk datangnya berbagai kebaikan. Hadirin yang berbahagia, jiwa kita memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang baik. Kita harus selalu diberi nasihat berulang-ulang agar membekas di dalam hati. Apalagi nasihat tentang kesabaran tentu akan sangat diperlukan untuk menguatkan jiwa agar tetap teguh, kokoh, dan semangat. Hadirin yang berbahagia, jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri seorang mukmin yang dicintai oleh Allah SWT. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati serta kekuatan iman dalam dirimu. Burung merpati, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.